Good afternoon, Your Excellencies, all distinguished ladies and gentlemen. My name is Teguh Kamruzaman. I am working with Wali Nangro now as legal special staff. Today mark an important moment for commemoration of 20th anniversary of Aceh Peace Agreement. It is my great honor and privilege to presenting about the trust building between GAM and Indonesian government in the Aceh reconstruction process after tsunami and conflict. Please allow me to present with bahasa. I need the translator. I have? No? Okay. Okay. Yeah. I will. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Saya ingin mengulang kembali apa yang menjadi dasar dari konflik Aceh. Apa yang mendasari? Ada empat aspek yang mendasari konflik Aceh. Yang pertama adalah local corruption, yang kedua adalah sentralisasi atau sentralisme yang dari Jakarta, kemudian tekanan militer ya di masa Orde Baru, kita tahu masa Orde Baru. Kemudian yang keempat adalah local aspiration atau aspirasi merdeka. Pada saat Aceh dulu bergabung dengan Indonesia, itu di Aceh terjadi dualisme pandangan. Satu pandangan ingin bergabung kepada Indonesia dan ke dalam Indonesia. Itu pandangan itu dibawa oleh Tengku Daud Bere. Satu pandangan lagi ingin berdiri sendiri sebagai negara awal, sebagaimana yang disebutkan Pak Malik Mahmud tadi, bahwasanya Aceh itu tidak setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Aceh, Aceh itu praktis bisa menjadi negara merdeka sendiri. Namun suara yang menghendaki Aceh bergabung dengan Indonesia ini lebih dominan, sehingga Aceh bergabung dengan Indonesia. Namun kenapa sepertinya Aceh itu terjebak ke dalam Indonesia? Ini persoalan yang memang seperti kata Profesor Aizawa tadi, konflik Aceh sudah selesai, sudah terjadi, tapi belum selesai. Jadi ini sebuah soal yang memang masih harus kita pelihara ke depan. Ini tantangan yang terjadi di masa-masa mungkin yang akan datang. Tsunami telah membawa situasi yang membuat masyarakat internasional itu menekan kedua pihak untuk duduk berunding. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat proses perjanjian damai itu bisa terjadi. Bencana yang diakibatkan tsunami itu mengakibatkan lebih 227.000 korban jiwa dan serta 54.000 orang dilaporkan hilang. Saya punya slide sebenarnya, tapi tidak ada slide. Foto-foto ini menunjukkan sejauh mana sudah ada kerusakan tsunami yang diakibatkan. Tsunami itu mengakibatkan kerusakan Aceh itu sekitar 800 km per square. Artinya kalau kita tinggal di Jakarta itu sampai ke Surabaya. Itu kerusakan tsunami. Kemudian ke dalam 1 kilo dan 6 kilo. Jadi kerusakan tsunami itu mengakibatkan 120.000 rumah hancur, 70.000 rumah rusak, 14 pelabuhan laut rusak, 120 jembatan rusak, 3.000 km jalan rusak atau tidak dapat dilalui, bangunan sekolah rusak, pelajar kehilangan sekolah,
2.500 guru meninggal, 114 pusat kesehatan rusak atau hancur. 20.000 tambak ikan rusak, tanah pertanian, dan UMKM yang kehilangan penghasilan. Kemudian terjadi proses perundingan damai Aceh di Helsinki. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh beberapa keynote speaker, baik Pak Yusuf Kalla, Pak Hamid maupun Pak Tengku Malik Mahmud Al-Haithar. Beberapa faktor kenapa ini bisa terjadi peace agreement itu. Karena ada soliditas. Di tim Indonesia itu solid antara Pak Yusuf Kalla dengan Pak SBY. Kedua mereka punya alat politik, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat yang ketika itu menguasai parlemen di Indonesia. Kemudian Pak SBY juga dengan Pak Yusuf Kalla juga punya konektivitas yang kuat. Pak SBY bisa mengendalikan militer, dan Pak Yusuf Kalla bisa mengendalikan parlemen. Ini kemudian keduanya membawa TNI ke dalam proses perundingan damai. Di sisi pihak GAM ada keinginan kuat untuk tercapainya damai untuk supaya proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh itu bisa berjalan. Ada juga pandangan bahwa keadilan sebagaimana kata Pak Malik tadi yang ditaruh di samping di side-nya itu bisa dibawa ke dalam proses perundingan. Dan ini kita lihat dalam MOU Helsinki itu ada disebutkan tentang peradilan HAM serta lembaga KKR atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini beberapa pandangan yang bisa saya sampaikan. Bahwa tsunami itu melanda Aceh, banyak orang percaya bahwa itu merupakan suatu kesempatan untuk memajukan perdamaian. Jadi tsunami memang yang mendorong atau mendorong kedua pihak untuk mencari solusi damai. Walaupun dalam banyak kesempatan pada saat kampanye, Pak SBY dan Pak Yusuf Kalla menyatakan bahwa sebuah prioritas mereka nanti ada setelah terpilih adalah menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Tsunami menurut Pak SBY, tsunami telah menimbulkan luapan moral, politik, ekonomi, sosial yang besar untuk mengakhiri konflik. Kofi Annan yang membuat sebuah konferensi internasional di Jakarta ketika itu, Presiden Yudhoyono dan pemimpin GAM mengubah tragedi tsunami menjadi suatu kesempatan untuk membangun Aceh. Ini beberapa key sukses yang sebagaimana saya sebutkan tadi, dapat terjadinya perdamaian Helsinki. Di dalam MOU, dalam artikel MOU Helsinki itu disebutkan GAM akan terlibat dalam setiap tingkatan proses rekonstruksi recovery post tsunami. Sehingga saya ketika itu pada saat perundingan, kalau tidak salah saya perundingan ketiga dalam 5 bulan perundingan, itu saya ditunjuk sebagai mewakili GAM untuk terlibat dalam proses rekonstruksi. Pada saat itu BRR dipimpin oleh Pak Kuntoro Mangkusubroto almarhum. Beliau orang tua sekaligus guru saya yang telah memberikan banyak kontribusi untuk pembangunan Aceh pasca tsunami. Komitmen kedua pihak dari pimpinan kedua pihak itu sangat kuat. Buat pimpinan GAM, penyelamatan korban itu menjadi sebuah prioritas yang sangat tinggi. Sehingga penyelamatan korban ini mengakibatkan pimpinan GAM itu menanggalkan aspirasi merdekanya. Salah satu faktor yang menyebabkan GAM meninggalkan aspirasi merdeka adalah karena penyelamatan korban tsunami yang demikian luas. Sehingga ini memang sebuah konsesi atau sebuah kesediaan dari pimpinan GAM untuk menanggalkan aspirasi merdeka dan memotong senjata. Dua soal yang memang menjadi dasar ya atau konteks konflik Aceh terjadi. Kemudian ada terjadi komunikasi intensif antara misalnya Pak Yusuf Kalla, Pak SBY dan Pak Malik Mahmud serta Dr. Jenny. 4 aktor ini
itu sangat berperan dalam sebuah intensitas komunikasi yang intens. Dan mereka day to day intens. Kami bekerja selama 4 tahun di dalam proses recovery tsunami. Ya. Kemudian anggota GAM itu kita libatkan pada setiap level tingkatan di dalam jabatan di BRR. Saya pada posisi pimpinan, saya sebagai sekretaris, kemudian beberapa ada deputi, kemudian ada di level direktur, kemudian ada di level manager dan staff. Jadi semua beberapa pimpinan yang kita libatkan dari GAM itu adalah orang-orang yang menurut saya bisa bekerja sama dengan pihak lain. Artinya saya juga menseleksi orang-orang yang akan terlibat dari GAM yang untuk terlibat dalam proses Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Kemudian kami bersama Pak Kuntoro membentuk sebuah lembaga jaringan komunikasi. Lembaga jaringan komunikasi ini terdiri dari sekitar 83 lebih komandan-komandan lapangan yang mana mereka itu membantu donos, NGOs dan pekerja kemanusiaan humanitarian worker lainnya untuk bekerja di lapangan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan sosialisasi, membutuhkan hambatan-hambatan yang sifatnya keamanan dan lain-lain maupun karakter budaya yang berbeda itu bisa dijembatani oleh tim komunikasi ini. Jadi tim komunikasi ini cukup sangat berperan di lapangan ketika proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan. Dukungan yang kuat juga datang dari komunitas internasional. Sebagaimana kita tahu tadi Pak Kofi Annan dan beberapa donos itu sangat membantu hubungan komunikasi yang terbangun. Sehingga ini memang proses recovery tsunami Aceh itu memang melibatkan hampir semua banyak pihak. Kemudian BRR juga mendirikan 60 buah koperasi. 60 buah koperasi ini terdiri dari kombatan, masyarakat sivil, dan korban tsunami. Karena sebenarnya BRR tidak punya mandat untuk melakukan proses reintegrasi. Karena ini proses sebenarnya bentuknya lebih ke reintegrasi program. Karena reintegrasi program dan rekonstruksi itu, rekonstruksi program atau recovery ini punya dua mekanisme yang berbeda. Yang di bawah kepemimpinan juga berbeda. Proses reintegrasi itu berada di bawah gubernur, sementara proses recovery itu berada di sebuah badan atau agensis di mana chief of mission-nya adalah Pak Kuntoro. Kami membentuk koperasi yang menggabungkan antara korban tsunami dan kombatan serta masyarakat untuk sebuah peningkatan ekonomi pada 60 koperasi yang beredar di seluruh Aceh. Ini mungkin sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana proses trust building antara pemerintah RI, GAM, dan masyarakat setempat itu bisa terlaksana. Sehingga pekerjaan kami selama 4 tahun itu bisa sukses. Kemudian dalam menjalankan operasinya, PRR juga tidak kaku dalam melakukan kegiatan. Artinya begini, jika sebuah roadmap yang kita buat itu tidak bisa berjalan, katakanlah seperti ini, BRR pernah dalam suatu ketika itu menetapkan pembangunan rumah, infrastruktur dan lain-lainnya itu harus 22 km dari pantai, dari laut. Tapi pada saat itu perencanaan itu kita jalankan, itu tidak mungkin kita laksanakan karena masyarakat tidak mau pindah. Dia tidak mau pindah. Anda tidak berusaha buat rumah untuk kami atau buat bangunan untuk kami tetap tinggal di tepi laut, di tanah nenek moyang kami. Karena buat masyarakat Aceh, kematian itu ya dimanapun kalau mau mati aja. Di gunung juga mati gitu. Jadi ini sebuah karakter Aceh yang kita coba berdamai dengan ketika kita bisa membuat rumah itu 2 kilo dari pantai. Sebenarnya perencanaannya 2 kilo dari pantai, tapi ini nggak mungkin kami lakukan. Kemudian juga beberapa soal seperti tanah yang hilang,
itu dalam konteks regulasi yang ada di Indonesia, itu harus kita bentuk panitia 9. Tapi BRR ketika itu memang dengan dukungan Pak SBY, Presiden ketika itu melakukan beberapa banyak fleksibilitas, beberapa aturan-aturan yang kita buat berbeda. Katakanlah misalnya pembebasan tanah itu harus dilakukan dengan panitia 9. Tapi kadang-kadang kami melakukan langsung sendiri, beli tanah sendiri, kemudian baru nanti kita serahkan ke BPBN untuk membuat regulasi. Sehingga apa yang kami buat itu memang berdasarkan kemampuan dan solusi-solusi ideal buat masyarakat dan korban. Ini data kerusakan dan rekonstruksi yang telah kita laksanakan. Sekitar 635.000 masyarakat kehilangan tempat tinggal, sekitar 127.720 masyarakat yang meninggal, 104 ini unit usaha yang hancur, kemudian rumah yang rusak itu 139.000. Ini beberapa data yang bisa Bapak lihat. Saya tidak akan bacakan lagi. Yang bisa Bapak lihat, yang bisa kami sudah laksanakan selama 4 tahun. Ini memang sebuah success story yang bisa kita capai di BRR. Ini kemudian ada skenario yang kami buat itu pada saat hanya 4 tahun kami diberikan kesempatan. Ini skenario proses rekonstruksi atau recovery. Perumahan harus selesai pada 2028, infrastruktur harus selesai pada 2028 karena kami BRR dibentuk pada 15 Mei 2005 sebelum damai. Kemudian berakhirnya itu 4 tahun karena undang-undang memberikan waktu kita hanya 4 tahun. Berakhirnya pada 14 April 2009. Nah, ini sebuah contoh pembagian peran antara BRR, Pemda tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, ini jadi beberapa soal yang menjadi domain pemerintah daerah kita sebutkan pada pemerintah daerah seperti infrastruktur publik ringan dan kegiatan sosial masyarakat ini kita serahkan. Yang berat-berat itu menjadi infrastruktur segala macam menjadi domainnya BRR. Ini pembangunan infrastruktur dan ekonomi meliputi 3 wilayah sepanjang 800 km persegi yang kita buat pada saat selama 4 tahun. Kita lihat ada JICA situ yang membangun jalan dari Melabuh sampai ke Calang. Ini ada masalah ketika itu dengan jalan Amerika karena Amerika juga ingin membangun jalan dari Banda Aceh sampai ke Melabuh. Jadi akan menutup jalan dari Jepang. Namun ada solusi, kemudian kita pisah dua, Amerika sampai dari Melabuh sampai ke Calang, kemudian dari Calang ke Melabuh itu Jepang. Kemudian ini skenario jalan setelahnya. Next. Nah, ini skenario jalan. Ini beberapa donos yang mungkin bisa Bapak lihat di situ. Mungkin bisa diperbesar lagi. Ada donos yang kita pada saat 2005 tahun 2005 sekitar bulan November atau Desember kita kedatangan waktu itu kedatangan George Soros yang melihat ingin menggali berapa pendanaan ketika itu yang kita dapatkan di BRR. Ketika itu pada tahun 2005 bulan 12 sekitar bulan 12 atau bulan 1 2006 kita sudah mendapatkan komitmen hampir 56%, mendapatkan realisasi hampir 56% dari komitmen. George Soros ketika itu bilang excellent dan itu amazing katanya, itu sebuah yang suatu yang luar biasa.
pada saat yang bersamaan kami pernah juga misalnya ke BAM Iran ketika terjadi gempa di sana. Di sana antara komitmen sama realisasi itu hanya 25%. Jadi di Aceh itu beberapa donors Jepang dan lain-lain, Swedia dan lain, Belanda, Inggris dan segala macam itu hampir memberikan komitmen hampir 150%. Jadi ada sebuah trust building dari donors ketika itu, karena beberapa kali kami langsung ke negara asal untuk memberikan report. Di dalam pekerjaan BRR itu ada sebuah transparansi yang sedemikian rupa. Kita ada lembaga anti korupsi, kemudian kita juga tidak memegang uang dalam konteks pelaksanaan. Misalnya JK yang membangun jalan dari Calang ke Melabu, atau USAID yang membangun jalan dari Banda Aceh ke Melabu. Mereka hanya perlu melaporkan saja berapa jalan, ruas jalan mana yang mereka akan bangun, berapa tenaga kerja yang akan mereka gunakan, jangka waktunya berapa, uangnya berapa, dan mereka melakukan tender sendiri. Jadi BRR praktis hanya menerima data-data dari keinginan-keinginan donors yang dalam melakukan pekerjaannya di lapangan untuk membangun. Ini ada perbedaan dengan Iran misalnya yang ingin dana donors itu masuk ke dalam rekening kas negara, kas pemerintah. Sehingga ini mungkin beberapa sukses story yang bisa kami sampaikan bahwa BRR itu dalam model-model transportasi model transparansi juga ada mode geospasial di mana donors misalnya dari Mamma Mia di Italia itu bisa melihat rumah yang dibangun di Sabang. Ternyata proses pembangunannya dengan tagihan itu tidak sama. Sehingga beberapa donor Mamma Mia ketika itu di Italia menghentikan bantuannya karena melihat secara geospasial itu pekerjaan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan progres yang dia sebutkan. Ini kemudian beberapa next. Ini beberapa pembangunan mungkin yang akan mungkin terus saja karena ini tanggul. Kemudian next. Ini air bersih. Terus next. Ini lampu Sistina Surya. Next. Ini rumah shelter. Untuk menangani pengungsi ketika itu memang kami melakukan impor bebas. Tapi bebas biaya impor ketika itu didukung oleh Pak Yusuf Kala dan Pak SBY untuk bebas impor shelter yang seperti ini tuh, yang apa. Terus next. Nah ini rumah-rumah yang dibangun oleh donors dan BRR. Next. Ya ini jalan yang sudah diambil laut dan kemudian kita kerjakan kembali. Next. Oke. Inilah yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada proses rehabilitasi rekonstruksi. Jadi ada beberapa soal memang yang menjadi sebab suksesnya rekonstruksi atau trust building antara kedua pihak di situ, di mana semua aktor yang berkonflik itu terlibat dalam proses recovery Aceh. Kemudian semua aktor mengutamakan korban sebagai target utamanya dari pekerjaannya. Ini mungkin dua key faktor yang membuat kami dan ada transparansi dari lembaga BRR untuk publik baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga secara berkala kami melakukan laporan-laporan kepada donors luar negeri, termasuk beberapa kali kami ke Jepang juga melaporkan beberapa kepada anggota parlemen di sana progres bantuan Jepang yang telah diberikan untuk Aceh. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mungkin Pak Prof. Jawa, saya ada pertanyaan dan quiz. Oke, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Teguh Kamaruzzaman. This is
he offered us time for a Q&A, so we have another 15 minutes for us to be able to talk to you. Yes. I think this is exactly one of the, as you mentioned, it's a masterful arrangement of how the BRR and the reconstruction was happening. As he mentioned, compared with Iran, it is not always easy. And we see this right now with other countries. Like if you go to Haiti, the way, the Haiti government has managed about the international donors after reconstruction. And then now the state of Haiti is unfortunately, the statehood has very low functioning. So if we compare the cases around the world, I think, as he rightly mentioned, this detailed account of this transparency, the reporting, and the design of the institution has been such a masterful and a case that we have to learn in the details. As we all today, we learn the devil's in the details, be it the negotiation or the reconstruction. I think we're now learning a lot from the leaders who made this possible. So this is the opportunity we would like to take to ask the question to Pak Teuku Kamarzaman. Is there any questions? Pak Hassan? Yes. Thank you, Abusan and Pak Kamarzaman. Pleased to meet you again after so many years that we haven't met each other. On the rehabilitations and reconstructions of Aceh post-tsunami, I would share that one of the key to the successful process of emergency phase, tanggap darurat, which took place until March, end of March 2005, was the conference. I would repeat the summit on tsunami summit, as we call it, where 24 head of states or governments and head of international organization met in Jakarta. Only 2 weeks after tsunami, I recall, I think it was on the 6th of January 2005. It was a very successful meeting. Number one, because we set up the whole process, in particular the management of the contributions by many friendly states, international organizations, non-government organizations, in which we at the conference established what we call multi-donor trust funds managed by the World Bank. Actually, Secretary General Kofi Annan somewhat objected to our idea that the pledges and contributions would be channeled through the multi-donor trust fund. Only 2 countries that we bilaterally manage because of this large amount of their contribution, namely Japan's, I think about 600 million, if I'm not mistaken, and Australia, which is about 1 billion Australian dollars. That's why we established a bilateral commission, Indonesia, Japan, and Indonesia, Australia, in which we jointly manage the money that was allocated by Japan and Australia respectively. We plan what are we going to do with this money. And that's why it's very transparent. But likewise, the money that is, the pledges that is channeled through the World Bank multi-donor trust fund, it was from the very beginning when a country said we will contribute 500, so 300, 200 million dollars. We simply asked them, put the money there. So the government has no direct control. It is the World Bank. I think in many ways, the almost 100% pledges that was promised during the conference actually delivered. In comparisons,
in the case of Iran earthquake just few years earlier in, I have to recall the city, but only 17% of those pledges actually delivered. Here we are dealing with 7.2 billion US dollar. I argued with Pak Kuntoro at one meeting, not meeting, reception at the palace, said to my recollection it was 7 billion US dollar. So I said, no, Pak Hasan, it's 7.2. So I said, okay, I agree with you. So unlike this afternoon, Pak Kala mentions about 5 billion, it's more than 5 billion, 7.2 billions. And as we heard from Pak Kamur Zaman, how the process of the rehabilitations and reconstructions, basically BRR provides a menu. This is what we're going to do, what we're going to develop in Aceh, and you don't know, according to your pledges, choose what we're going to do. Like United States choose to build road, a very good road, connecting Banda Aceh to Malabo. And likewise, many countries who choose to build schools or housing, that's what they do. And the whole process was very transparent. That's why we didn't heard any questions about corruptions. Because the central governments, we have been from the very beginning, SBY decided to hire, in a way, two international consultants to ensure that the whole process is transparent and free from corruptions. And of course, I read one piece of news about corruption when I visited Ottawa, Canada, whereby local organizations actually corrupted some of the money that they promised to deliver. But basically, I didn't hear any former President Clinton was assigned by the UN Secretary General as the UN representative for the Aceh reconstruction. We met in 2006 and he said to us, SBY and myself, now I can be back because I trust the whole process and I trust Dr. Kuntoro as your best man in the field. Thank you very much. Thank you very much. Very much. Would you like to add? That's just statement. Yes. At the time, pada saat itu kami juga BRR juga bekerja sama dengan BPK seluruh dunia. Jadi lembaga-lembaga pemeriksaan keuangan di seluruh dunia itu bisa memeriksa BRR kapan saja mereka mau, karena kita ada kerjasama sama mereka. Terima kasih Pak Hasan atas testimoninya. Terima kasih. Thank you very much. Yes, Ambassador Harry. Speak. Ya, silakan. Saya hanya ingin menanyakan apakah pasca periode 4 tahun itu, post development itu, kemudian sudah ada evaluasi kembali, mereview kembali apa yang terjadi setelah itu, dan kemudian apakah juga kondisinya memang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Pak, saya beruntung pada waktu itu, pada bulan Januari, sudah bisa pergi ke Aceh bersama, naik pesawatnya Pak JK, tapi dari Komisi 10 DPR RI, dan pada waktu itu kami mulai melihat kerusakan sekolah dan lain-lain lah, putar banyak. Berapa bulan atau berapa waktu kemudian saya balik lagi, karena kebetulan Pak anak saya juga ikut dalam program rekonstruksi itu dari Bank Dunia, tapi ditugaskan di PD, masalah. Dan saya sering balik lihat, antara lain Bapak setelah sekian periode pembangunan itu, saya meninjau kembali SMK yang dibangun di sana, yang ternyata
memang gedungnya bagus dan lain-lainnya bagus, tetapi peminatnya sangat kurang karena orang Aceh itu tidak ingin, misalkan yang jurusan hotel, itu komentarnya, kok tidak mau kerja di hotel juga. Kok sudah susah-susah sekolah kok suruh jadi pembantu gitu, komentarnya seperti itu. Apakah hal-hal serupa? Terus ada lagi SMK yang dibangun juga, SMA perkapalan. Namanya kepala sekolahnya menyebut ini bukan sekolah kejuruan, tapi sekolah kesusastraan. Sekalipun perkapalan, tapi tidak ada laboratoriumnya, misalnya seperti itu. Apakah hal-hal ini setelah periode BRR itu juga dievaluasi kembali? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yang Mulia. Memang ini salah satu yang mungkin menjadi dalam konteks kelembagaan BRR. Memang karena mandat kita yang hanya 4 tahun itu menjadi sangat terbatas kami untuk melihat atau mengevaluasi apa yang terjadi dengan selanjutnya. Karena terhadap bangunan-bangunan, karena kami tidak sempat membangun yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi karena itu menjadi jangka panjang dia. Yang Bapak sebutkan tadi memang terjadi untuk beberapa bangunan, beberapa yang kemarin itu ada bantuan dari Prancis ya, ada wartawan dari Prancis datang itu melihat beberapa bangunannya. Sebagian bagus, sebagian sudah terbengkalai. Nah, ini memang menjadi sebenarnya tugas pemerintah daerah sebenarnya untuk kembali melakukan evaluasi. Ya, setelah 2009, 2008 BRR selesai, itu seharusnya pemerintah itu ada report tentang apa yang dilakukan. Sementara kami BRR karena memang sudah purna tugas itu tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan analisa. Terima kasih Pak Anuna. Thank you very much. We can have 2, 3 more. Yes, yeah, Laxmi. Thank you, Professor Aizawa, for giving me the floor. Thank you, sir. A very interesting presentation. My name is Himra Sumay, Executive Director of the Cambodian Center for Regional Study, CCS. Thank you, Iri, for the kind invitation for me to take part in this important event. I have 2 short questions, if I may, sir. The first one, through your experience, how experience in the process afterward. How do you see the process of reconciliation is play out in Aceh between the people on the ground, people and people, how you see reconciliation? Yes, between top leader, very important, but how it transpires on the ground, especially ordinary people, I want to know. Second point is how history is being taught in Aceh and Indonesia as a whole regarding the what happened during the whole Aceh and the struggle and the eventual peace agreement that was signed in Helsinki 2005. So how history is taught, I would like to understand. Thank you, sir. Ya. Proses rekonsiliasi sebenarnya untuk saat pertanyaan pertama saya bisa jawab, proses rekonsiliasi itu sebenarnya sesuatu yang terjadi secara alamiah gitu ya. Karena memang sebenarnya ini kan sebuah society yang sudah terbentuk sejak awal gitu. Jadi ini memang you can speak ya, oke. Ini sebuah rekonsiliasi yang memang terjadi secara alamiah. Kami di BRR ya recovery agencies ini tidak mengenai soal-soal yang berhubungan rekonsiliasi. Tetapi
dalam praktek pekerja-kerja kami itu ada sebuah organisasi yang kami bentuk secara kerjasama, dalam bentuk kerjasama, sehingga proses kerjasama itu sebenarnya sudah berjalan dalam konteks pekerjaan-pekerjaan kami yang kita lakukan, Pak. Yang di dalam konteks recovery Aceh itu kami berpedoman pada penyelamatan korban tsunami itu adalah menjadi target utama, dan itu menyampingkan semua soal-soal yang lain. Yang kedua, pertanyaan kedua tentang Aceh dan Indonesia. Indonesia ini itu terdiri dari negara-negara. Sebenarnya di awalnya terdiri dari negara-negara, dan walaupun ada sejarah misalnya penyebaran Islam dari di Asia Tenggara ini dari Aceh, termasuk ke Pulau Jawa dan lain-lain, tetapi itu tidak menjadi sebuah pengikat sebuah komunitas menjadi sebuah komunitas. Namun setelah Belanda meninggalkan Indonesia, itu ada proses kesamaan nasib sesama orang-orang yang pernah dijajah oleh Belanda. Jadi ada proses persamaan nasib, sehingga ini sebuah konteks mungkin akan berbeda dengan Kamboja. Ini ada sebuah konteks reintegrasi ya dari beberapa kerajaan-kerajaan itu menjadi sebuah kesatuan, yaitu namanya Indonesia. Itu dalam konteks Aceh. Sehingga Aceh ketika itu sebenarnya pada saat tahun 1944 setelah Jepang meninggalkan Aceh, ya sekitar 44, itu Aceh sebenarnya bisa menjadi negara mereka. Cuman karena ada persamaan nasib, ada dialog antara Bung Karno ketika itu dengan tokoh-tokoh Aceh, terutama Pak Dobor itu sehingga Aceh itu bergabung ke dalam Indonesia. Sekitar seperti itu. Terima kasih. Thank you very much. Yeah, that was it's a continuing question, because, for example, we see in our region, like this year, Myanmar had an experience of big earthquake, and we had a lot of casualties. But that instant didn't pave the way to peace. Like as you mentioned, in the case of Aceh, you mentioned this tragedy becomes the mission for cooperation. But tragedy into cooperation, it's not a path for granted if we look at the world, right? So if I can ask one more time, because the world is not always like that. Tragedy can become an opportunity to attack again. But in Aceh case, the tragedy became the mission to cooperate. I think you were in the field, you organized all the commanders and bringing all these commanders into governance. Like football, it's not always players become good managers, So I think in case of GAM as well, I mean, there are so many things that everybody dreamed to be, but not always happen. But in Aceh, it happened. So can I ask you one more time, how can it be like you were orchestrating people who was fighting for a long time? You yourself was detained, captured. You're the one who had passport addressed in prison. So you yourself also had a lot of distrust, betrayed a lot. But you still took the moment to turn the tragedy into cooperation and trust. Looking back, can you tell us what can we see? What was the key for that to happen? Aceh itu pernah hidup sebagai sebuah bangsa, sebuah negara dalam jangka waktu yang panjang di masa lalu. Dia ada sebuah nation atau sebuah komunitas yang memang punya peradaban di awalnya. Konflik buat GAM kemarin itu, konflik peperangan itu bukan tujuan. Ya. Ada proses yang melatar seperti saya sebutkan tadi, ada 4 faktor yang melatar belakangi Aceh itu bergabung ke dalam Indonesia. Nah, kenyataannya Aceh
ketika sebelum konflik itu seperti terjebak ke dalam Indonesia. Nah ini membuat sehingga ada proses aspirasi ya untuk mengulang kembali apa yang sebenarnya menjadi persoalan di awal ketika bergabung dengan Indonesia. Ini memang proses yang memang sebagaimana Profesor tadi sebutkan, ini proses yang belum done ya, belum selesai secara penuh. Artinya ini proses yang harus berlanjut secara semua. Saya kira buat Aceh itu sebenarnya damai itu semuanya, segalanya gitu. Damai itu lebih dari segala macam. Sehingga buat kami seperti saya dan Pak Malik semua termasuk Mujahir Manaf segala macam itu mempertahankan damai itu dengan sekuat tenaga. Walaupun tadi sebenarnya ada Pak Yusuf Kalla ketika pembentukan Law of Governing of Aceh untuk UPA menjadi dasar dari kewenangan-kewenangan Aceh di dalam MOU Helsinki, itu banyak sekali hal-hal yang memang belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam MOU. Tetapi kami waktu itu di 2005-2006 kami konsentrasi dulu menyelamatkan rakyat kami yang sedang dalam bencana, dan kemudian next step memang itu sedang dalam proses pembicaraan kembali dengan pemerintah pusat. Saya kira itu proses yang menurut Profesor tadi memang proses yang sustainable ya. Gitu. Yes. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you very much. Welcome. So, unless we have a pressing question, we would like to conclude our session today. Once again, thank you so much, Pak Teuku Kemarzaman. Thank you so much for your time and some insights.